Ya, kita masuk ke selanjutnya. Ini udah selesai. Ya, nah, di dalam menganalisis lingkungan eksternal itu pokoknya hanya ada dua ya, hanya dua pokok ininya yang dianalisis lingkungan eksternal itu ada dua ya. Yang pertama adalah environmental scanning, kemudian berikutnya adalah industry analysis. Nah, environmental scanning ini disebutnya banyak buku yang nyebutnya ya, kadang ada yang nyebutnya PES, PEST, ada yang nyebutnya PESTOL, ada yang nyebutnya PESTEL gitu. Nah, seperti itu. Nah, industri analisis itu disebut alatnya nanti ada pakai namanya Five Forces model ya, Five Forces model. Nah, nanti hasilnya dari analisis eksternal ini adalah kita bisa mengidentifikasi apa saja peluang yang dihadapi oleh perusahaan dan kemudian apa saja ancaman yang juga harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, poin yang pentingnya adalah baik peluang sama ancaman di sini itu ada hal-hal yang tidak dapat ditawar oleh perusahaan. Jadi perusahaan tidak bisa menghindari mereka berdua, gitu ya. Nah, artinya gini, ketika peluang itu ada, pilihannya adalah mau meraih atau nggak meraih, gitu. Nah, seperti itu, ya. Nah, mau diraih nggak peluang itu, gitu. Nah, seperti itu. Ya, mau meraih nggak peluang itu. Nah, kalau ancaman nggak ada pilihan lain, harus dihadapi ancaman. Kadang ada sih ancaman yang bisa dihindari, gitu ya, tapi nggak selamanya itu bisa dihindari. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi eksternal tuh seperti nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya ini berupa daftar, teman. Jadi opportunity nanti apa sih daftarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya seperti itu. Treatnya juga apa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu. Nah, tapi menghasilkan opportunity yang 1 sampai 7 dan treat yang 1 sampai 5 tadi gitu ya. Prosesnya tidak sesimpel tadi saya mengatakan seperti itu ya. Prosesnya kita mesti melewati dua alat ini dulu menggunakan PESTEL dan Five Forces. Nah, pemahaman menggunakan PESTEL dan Five Forces ini berangkat dari gambar ini, gitu ya, gambar lingkungan ini, gambar lingkungan eksternal perusahaan. Gitu ya. Nah, yang di tengah adalah kondisi perusahaan, gitu ya, kondisi perusahaan. Nah, perusahaan ini tidak bisa menghindar dari kondisi yang warna hijau di sini. Ya. Nah, ini kondisi perusahaan. Artinya, apapun yang terjadi di luar kotak jingga tua ini, apapun yang terjadi di luar kotak jingga tua ini, itu adalah kondisi eksternal perusahaan, apapun yang di luar. Nah, berarti yang hijau ini kondisi adalah lingkungan eksternal perusahaan, di mana perusahaan tidak dapat menghindari mereka. Nah, seperti itu. Ya. Supplier, perusahaan nggak bisa menghindari supplier. Kalau nggak ada supplier, yang masuk bahan baku siapa? Nah, seperti itu. Perusahaan juga nggak bisa menghindari adanya pesaing, gitu ya. Menghindari pesaing. Jadi, si pesaingnya diminta supaya nggak jadi pesaing. Ya nggak bisa, gitu ya. Orang berusaha itu hak setiap orang, dan seperti itu. Kemudian, perusahaan juga company di sini nggak bisa menghindari buyer. Ya kalau nggak ada buyer, dia mau hidup dari mana kalau nggak ada konsumen? Ya, dia juga nggak bisa hidup dari nggak bisa menghindari dari adanya pendatang baru. Ya, kalau ini pesaing yang udah tetap, itu pendatang baru yang berpotensi menjadi pesaingnya nggak bisa seperti itu. Bahkan perusahaan juga tidak bisa menghindari dari ancaman adanya produk pengganti produknya dia. Nah, seperti itu. Ya, produk pengganti produknya dia nggak bisa menghindari seperti itu. Ini harus dihadapi, tapi ini juga bisa ada peluang buat perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, lingkungan yang paling dekat, lingkungan eksternal yang paling dekat dengan perusahaan ini disebutnya lingkungan yang lebih kecil, ya, namanya industri. Nah, seperti ini. Ini lingkungan industrinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, gitu ya. Nih, nanti lingkungan yang lebih luas lagi adalah lingkungan yang makro. Ini yang ekonomi, politik. Jadi tadi PESTEL itu adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi. Politik nanti hubungannya sama regulasi, sama pemerintah, sama legal, hukum, gitu. Seperti itu. Nah, ekonomi ya. Sosial nanti ada sama demografi, sama budaya, sama demografi, culture, budaya ya, gitu. Nah, terus nanti terakhir teknologi. Nah, seperti itu. Nah, ini lingkungan luar di sini. Nah, mereka semua juga bisa memberikan pengaruh ke industrinya. Ini kan panahnya gini ya. Nah, jadi mereka bisa memberikan pengaruh ke industrinya, ya. Nanti industrinya memberi pengaruh kepada company-nya. Jadi company-nya bisa terpengaruh akibat dari industri. Nah, si industri kenapa mempengaruhi
perusahaan. Seperti itu. Karena lingkungan makronya ya seperti itu keadaannya. Gitu. Nah, seperti itu ceritanya teman-teman semua. Ya. Gitu. Nah, misalnya gini ya. Perusahaan penerbangan misalnya gitu. Nah, tahun 2000 saya udah agak lupa ya, udah agak lama gitu. Ketika Malaysia Airlines itu hilang, Air Asia itu hilang ya. Tahun 2017 atau 18 saya lupa ya, 17 kalau nggak salah gitu. Nah, waktu itu Menteri Perhubungannya masih Pak Ignatius Jonan gitu ya. Nah, ketika ini AirAsia hilang gitu ya. Nah, setelah AirAsia tragedi itu terjadi gitu ya, pemerintah di sini berarti makro ya. Nih ada politik, nih legislation and regulation. Nah, di sini politik nih, di sini main nih. Memberikan aturan bahwa tidak boleh ada lagi maskapai penerbangan murah. Itu nah seperti itu. Nggak boleh ada lagi maskapai penerbangan murah gitu. Nah, akhirnya ketika ini kan lingkungan sini nih perubahan ya. Gitu. Nah, nggak boleh lagi nih ada maskapai penerbangan murah gitu. Nah, seperti itu. Ya, nah, ketika ini terjadi, yang terjadi pada industri apa? Itu kan ditujukannya kepada maskapainya ya, tidak boleh memberikan harga tiket murah. Tapi memang ini tujuannya ke sini, ke perusahaan penerbangan. Tapi sebelum masuk ke perusahaan penerbangan kan kondisi industrinya juga kena dong dampaknya. Industri apa yang mempengaruhi ke penerbangan? Pariwisata misalnya. Gitu ya. Pariwisata itu terpengaruh jelas ya, sangat terpengaruh sama transportasi udara. Jadi seperti itu. Apakah hanya pariwisata? Ya enggak, hampir semua sektor bisnis yang lainnya. Karena ketika ada membutuhkan perjalanan keluar kota dan keluar negeri, tentunya membutuhkan tiket pesawat. Gitu. Nah, ketika tiket pesawatnya mahal, nah, apalagi kalau teman-teman tahu profesi-profesi seperti trainer gitu ya, yang memberikan pelatihan gitu, nah seperti itu. Sampai ke luar negeri, segala harga tiketnya kan mahal. Gitu, nah seperti itu. Hubungannya sama apa lagi? Ya sama ekspor-impor. Kalau ada yang impor bahan baku sama ekspor barang jadi, nah seperti itu. Nah itu ya. Jadi dari satu ini ngaruh ke industrinya seperti tadi saya jelaskan, ngaruh juga ke perusahaannya. Perusahaan penerbangan yang paling kena. Gimana caranya? Makanya Garuda langsung membuat Citylink ininya. Ya, karena tiket Garuda itu mahal sekali gitu ya. Yang bisa buat menyamai sama harga tiketnya Lion, sama harga tiketnya Sriwijaya, sama AirAsia siapa? Garuda itu mahal sekali tiketnya, 1 juta, 2 juta. Big buatlah dia Citylink. Seperti itu. Nah, itu suatu bentuk penyesuaian terhadap perubahan lingkungan eksternal. Apakah bisa Garuda meminta kepada pemerintah, mentang-mentang Garuda juga BUMN gitu ya, tolong pemerintah jangan ada aturan itu dong, supaya saya bisa tiket harga saya ini gitu ya, tetap bisa terjangkau gitu ya, gitu nah seperti itu. Nah, karena dulu pas 2017 saya juga ngalamin Garuda juga, dia sempet gitu kadang-kadang ada aja gitu yang bisa sampai 800.000, 700.000 dan seperti itu gitu ya. Dan saya pun pernah mengalami menikmati tiket itu gitu. Ketika ada aturan itu di sana, nah harga Garuda itu lalu langsung nggak bisa matok di segitu lagi, dia udah 1 komaan ke sana gitu. Nah, gimana caranya biar bisa masih ada yang 900 gitu, bahkan satunya kan mendekati 2 ya gitu. Nah, yang 1,1 gitu ya, 900 sebenarnya bikin Citylink di situ kondisi. Nah, itu bentuk penyesuaian yang dilakukannya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, kita akan masuk ke kondisi satu-satu ya. Apa sih yang perlu dipelajari sama perusahaan di kondisi di kondisi makro dulu ya, pestal dulu, habis itu kita masuk ke sini. Nah, sekarang yang di pestal kita lihat satu-satu dulu, kita lihat apa sih kondisi politik yang mesti dipelajari, apa sih kondisi ekonomi yang mesti dilihat, apa sih kondisi sosial dan populasi dan demografi yang mesti dilihat, apa kondisi teknologi yang mesti dihadapi, dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, kita lihat ini satu demi satu ya di video selanjutnya.